Banyak yang minta gue untuk bikin prediksi soal peluang Salma memenangkan sejumlah kategori di Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards edisi ke-28 di tahun 2025 ini. Karena beberapa prediksi gue dianggap tepat ya, mulai dari prediksi tentang komposisi album Salma sampai AMI Awards tahun lalu. Walau sebenarnya banyak juga yang meleset sih. Tapi gue sendiri sebenarnya nggak menganggap itu prediksi dan gue nggak bilang itu kebetulan juga. Tapi semua kesimpulan itu datang dari apa yang gue pelajari, apa yang gue dapat, dan gue pahami dari pendekatan bermusiknya Salma. Apa kelebihan Salma dan apa sisi kekurangan Salma dalam musik. Pada akhirnya yang gue dapati adalah Salma memang ada pada level yang cukup tinggi, tidak hanya soal musikalitas, tapi juga cara dia menyajikan musik, dan yang terpenting dan yang berkaitan dengan AMI, yaitu kualitas karyanya dia. Oke, sekarang kita langsung ke intinya. Mungkin orang akan bilang ini prediksi, tapi sekali lagi, di sini gue hanya menghitung peluang Salma untuk menang di masing-masing kategori. Dan akan sangat mungkin subjektif karena gue konten kreatornya Salma, tapi gue akan mencoba untuk seobjektif mungkin walau pasti susah ya. Jadi kalau ada yang punya pendapat yang berbeda silahkan, terutama teman-teman fans dari musisi lain yang ada di satu kategori dengan tadi kategori yang sama dengan Salma. Satu lagi, gue hanya penyuka musik, gue hanya pendengar musik biasa yang jelas punya tingkat pemahaman musik yang sangat jauh di bawah para juri AMI. Dan sangat mungkin hasil penilaiannya akan berbeda gitu. Dan apa yang akan gue sampaikan sangat-sangat mungkin bisa salah. Ada 3 cara yang gue gunakan untuk mengukur peluangnya. Yang pertama adalah perbandingan kualitas karya yang sekali lagi itu menurut gue ya. Kemudian yang kedua adalah fokus kategori. Dan yang ketiga adalah menghitung probabilitas berdasarkan jumlah karya yang masuk ke dalam nominasi. Dan beberapa kategori yang menurut gue saling berkaitan. Dan itu bisa meningkatkan peluang seseorang musisi atau karyanya untuk menang. Kemudian nanti juga yang keempat yaitu masukan atau pendapat dari beberapa orang di circle gua yang menurut gua cukup ngerti musik dan punya penilaian yang kritis. Kita akan langsung ke kategori yang pertama. Gua akan mulai dari kategori pencipta lagu pop terbaik. Gua akan tampilin semua nominasinya dulu. Menurut gua ini adalah salah satu kategori yang penilaiannya dikombinasikan antara kualitas dan kuantitas, tapi kualitas tetap jadi prioritas ya di sini. Dan ini adalah kategori yang menurut gua berdiri sendiri, yang artinya kalaupun ada lagu yang sama masuk di kategori lain, itu nggak ngaruh. Kualitas penataan musik, kualitas produksi, aransemen vokal itu menurut gua nggak ada pengaruh di sini. Dan gua berkesimpulan ada 2 lagu yang akan bersaing ketat di sini. Yang pertama tentu saja Berharap Pada Timur, yang diciptakan oleh Salma Salsabil dan Clara Riva. Yang kedua ada Terserah yang diciptakan oleh Raisa dan Lava Pratomo ya. Dan menurut gue peluang Salma dan Clara Riva untuk menang ada di angka 60%. Kemudian kategori selanjutnya, penata musik pop terbaik. Dan inilah daftar nominasinya. Fokus kategorinya jelas penataan musik atau aransemennya. Ini gila sih. Fun fact-nya ada 2 lagu yang sekitar 7 atau 8 bulan lalu pernah terlintas di pikiran gue. Kalau keduanya ini akan bersaing di kategori penata musik pop terbaik. Dan itu akhirnya kejadian. Yang pertama ada Sick untuk lagu Berharap Pada Timur sama Salsabil. Yang kedua, dan ini juga gue suka banget aransemennya, yaitu Bunga Jiwaku dari Yovie Widianto dan Ari Renaldi ya. Kalian yang belum pernah dengerin, coba dengerin. Ari Renaldi kita tahulah kualitas aransinya. Digabung sama Yovie lagi, aduh gila sih. 2 lagu ini stylenya jelas beda, tapi secara kreativitas menurut gue sama bagusnya. Dan gue harus bilang ini 50-50 sih. Sekali lagi ini pendapat gue ya. Dan bisa aja yang menang malah bukan keduanya. Tapi menurut gue ini sama kuat sih. Kemudian yang ketiga, kategori produser rekaman terbaik. Ini menurut gue kategori yang cukup terkait dengan kategori-kategori lain. Karena produser itu mencakup konsep, unsur artistik, kualitas produksi, mixing, mastering, dan sebagainya. Dari sisi subjektif jelas gue mau Berharap Pada Timur menang di sini. Tapi berita buruknya ada Lali Ilmanino di situ dengan lagu yang sangat indah sekali, Selalu Ada di Nadimu. Yang gue yakin semua tahulah kalau itu adalah original soundtrack dari film Jumbo. Dan ada Hindia juga bahkan. Ini 3-3-nya yang paling mendominasi AMI di tahun ini. Semoga gue salah, tapi menurut gue dan menurut beberapa teman gue, Lali Ilmanino punya peluang paling besar untuk menang di kategori ini. Apakah Berharap Pada Timur layak menang? Tentu saja sangat layak. Tapi gue respect dengan Lali Ilmanino. Tapi ya semoga aja gue salah sih. Selanjutnya kategori aransemen vokal terbaik. Ini adalah kategori baru ya, jadi nggak ada referensi pemenang sebelumnya. Tapi menurut gua dulu mungkin penilaiannya digabung dengan kategori penata musik. Kalau melihat sepak terjangnya di AMI, gua rasa Barsena dengan lagu Berharap Pada Timur
punya peluang lebih besar untuk menang di kategori ini, dan menurut gue sekitar 65% akan menang. Sekarang kita masuk ke kategori-kategori yang unggulan ya. Kategori kelima yaitu album pop terbaik. Fokus kategorinya tentu pada albumnya. Kalau bicara album tentu ini menyangkut banyak hal, dan ini berkaitan dengan kategori-kategori lain. Ya, penulisan lagu, aransemen keseluruhan, kualitas produksi, dan yang gak kalah penting adalah originalitas, konsep, dan penyajian album itu sendiri secara keseluruhan. Dan untuk kategori ini, Berharap Pada Timur, menurut gua memenuhi semua syarat itu. Dan yang bikin album ini unggul adalah keberadaan lagu Bunga Hati yang tahun lalu mencila di AMI. Kita logika aja ya, Bunga Hati itu tahun lalu dapat 9 nominasi. Dan sekarang lagu Berharap Pada Timur itu dapat 8 nominasi. Jadi ada 2 lagu yang bikin rekor nominasi di AMI dalam satu album yang sama. Gue nggak tahu jawaban lain selain album Berharap Pada Timur akan menang sih. Saingan Berharap Pada Timur di kategori ini menurut gue albumnya Roni Parulian, Rahasia Pertama. Alasannya simple, 2 album ini juga bertarung di kategori album terbaik-terbaik. Kategori berikutnya album terbaik-terbaik. Ini lebih ketat ya. Selain Berharap Pada Timur dan Rahasia Pertama yang masuk di kategori album pop terbaik, ada Hindia dan Fish juga di sini. Tapi sekali lagi dasar pertimbangan-pertimbangan gua sama. Ada 2 lagu di album Berharap Pada Timur yang pernah dan sedang mendominasi AMI. Saingan terberat di sini adalah albumnya Hindia yang juga sama-sama mendominasi di AMI tahun ini. Jadi menurut gua album Berharap Pada Timur punya peluang sekitar 55% untuk menang di kategori ini. Kalau ada yang nanya kenapa gua selalu pakai persentase, karena itu ruang untuk menunjukkan respect gua dengan para nominasi lain. Berikutnya kategori yang ketujuh adalah artis solo wanita pop terbaik. Di kategori ini bakal ada persaingan ketat antara Salma, Raisa, dan Yura ya. Dan ini menarik ya, karena Salma itu pemenang edisi terakhir 2024, sementara Yura menang di tahun 2022 dan 2023. Sementara Raisa itu menang di tahun 2020 dan 2021, jadi berurutan ya. Jadi dalam 5 tahun terakhir, ya mereka bertiga aja yang menang gitu loh. Raisa back to back, Yura juga back to back, dan kayaknya Salma juga akan back to back. Insya Allah ya. Dan kategori terakhir yaitu karya produksi terbaik-terbaik. Kenapa pemenang kategori ini selalu diumumkan terakhir? Karena biasanya pemenang di kategori ini akan pulang membawa banyak piala. Dan di sini serem ya. Selalu ada Rina Dimo dari film Jumbo, dan ada Hindia juga, dan ada Salma juga. Tiga-tiganya adalah yang paling mendominasi di AMI tahun ini. Maunya gua jelas Salma yang menang, tapi ini persaingannya terlalu berat, terlalu ketat. Siapapun yang menang gua rasa sangat-sangat layak ya. Jadi gue bagi rata aja 30% untuk masing-masing peluang menangnya, dan sisanya 10% untuk nominasi lainnya, selain yang ketiga itu. So, jadi itulah hitung-hitungan gue soal peluang Salma menang di AMI Awards tahun ini. Kalau bisa disimpulkan, menurut gue Salma bisa bawa minimal 3 atau maksimalnya 5 piala. Kalau pengennya gue tentu semuanya ya, tapi sekali lagi ini berdasarkan hitung-hitungan gue, cuman dari pendapat gue aja, yang cuma orang biasa, dengan beberapa metode yang gue pakai seperti yang gue omongin di awal tadi. Dan apapun hasilnya, kalaupun misalnya Salma nggak dapat satupun piala, itu tidak akan mengurangi fakta bahwa dia menjadi salah satu musisi muda paling konsisten, berkualitas sudah pasti, dan tentunya sangat diperhitungkan di industri musik Indonesia saat ini. Kita harus ingat Salma itu bukan tipe musisi yang ngoyo, ambisius, tapi musisi yang meletakkan kualitas karya di atas popularitas, di atas penghargaan-penghargaan, apalagi cuma perkara viral-viralan. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung ataupun mengapresiasi konten-konten gua, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link sosial bus yang ada di profil TikTok gua. Karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.